Halo rekan-rekan mahasiswa, di video sebelumnya telah kita bahas mengenai disiplin ilmu kesehatan masyarakat. Selanjutnya di video ini Anda akan mempelajari mengenai tantangan kesehatan masyarakat ya. Jadi karena kita bicara kesehatan masyarakat itu kan kita sasaran kita kan adalah masyarakat ya. Pasti akan ada tantangan-tantangan yang kita hadapi terkait dengan bagaimana kita memberikan pendekatan ya, melakukan pendekatan pada masyarakat ya. Yang pertama, tantangannya adalah sangat luasnya aspek sehat. Ya, jadi kalau kita bicara apa saja sih faktor yang mempengaruhi kesehatan, itu sangat banyak ya. Faktor yang mempengaruhi kesehatan itu banyak, mulai dari perilakunya ya, lingkungan, ekonomi, sosial, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Jadi kesehatan itu kita bicara kesehatan masyarakat ya. Kesehatan masyarakat itu komprehensif dan holistik menyeluruh ya. Karena penyebabnya banyak. Maka itu tantangan buat kita nih. Karena penyebabnya bukan karena satu jenis kayak penyakit aja atau kuman penyakit, tapi penyebabnya banyak. Nah, berarti tantangan pertama ya. Oke, lalu yang kedua tantangannya adalah menangani orang sehat yang jumlahnya sangat besar. Kalau ditanya misalnya, berapa banyak sih orang sakit sama orang sehat di dunia ini atau di Indonesia? Pasti lebih banyak orang sehat. Ya, sekitar di Indonesia ini ya, sekitar 85% orang sehat dan 15% orang sakit. Dari jumlahnya aja kita udah lihat ya, itu tantangan buat kita ya. Tantangan buat kita, berarti kita harus menghadapi orang sehat yang jumlahnya sangat besar. Ya, 85% dibandingkan 15% ya. Jadi kita nih 85% ini loh yang kita tangani gitu ya oleh kesehatan masyarakat ya. Sedangkan kalau udah sakit, 15% ini ditangani oleh kedokteran. Nah, ini tantangan kita nih, berarti banyak masyarakat yang harus kita tangani gitu kan. Gimana caranya supaya si orang sehat ini tetap sehat ya enggak? Tujuan kita kan sasaran orang sehat ya. Jadi supaya orang sehat ini tidak menjadi sakit. Nah, itu tantangan kita ya. Oke, selanjutnya usaha keras untuk menyadarkan masyarakat agar mampu dan mau untuk menjaga kesehatan. Nah, tidak mudah ya untuk kita bicara merubah perilaku seseorang ya enggak? Kita bicara bagaimana menyadarkan orang atau menyadarkan perilaku seseorang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Tidak kayak kita bicara begini langsung orang tuh paham, orang tuh langsung menyadari ya. Jadi ternyata menjaga kesehatan ini lebih sulit daripada mengobati ya. Karena kita membutuhkan masyarakat tuh paham dulu mengenai kesehatan, baru mereka mau berubah. Misalnya kita bicara tidak boleh merokok karena perokok itu tidak baik untuk kesehatan, berbahaya bagi kesehatan. Kan gak semudah itu ya. Mereka langsung berubah, langsung mereka memahami. Nah, itu kan butuh waktu. Jadi kita bicara butuh waktu, usaha supaya mereka mau dan mampu. Ada dua ya, mampu dan mau. Mereka pertama mampu enggak gitu dan mau atau enggak. Nah, itu ya pasti butuh waktu, butuh kesabaran. Nah, itu tantangan kita ya, supaya masyarakat tuh mau merubah perilakunya menjadi perilaku yang sehat ya. Oke, lalu tantangan selanjutnya transisi demografi ya, yaitu usia harapan hidup yang semakin meningkat. Nah, kenapa sih jadi tantangan ya? Kita bicara usia harapan hidup meningkat berarti semakin banyak orang yang panjang umur. Semakin banyak orang panjang umur, berarti kalau semakin banyak orang panjang umur, berarti kan angka ketergantungan ya, berarti kan kita bicara semakin banyak populasi tua ya, populasi tua atau semakin banyak orang tua gitu kan, karena harapan hidup yang semakin meningkat. Nah, ini merupakan tantangan juga bagi kita. Kenapa? Karena ketika kita bicara di suatu negara itu semakin banyak lansianya, maka angka ketergantungan juga akan semakin tinggi. Berarti kita harus bisa memberikan kegiatan-kegiatan untuk memandirikan para lansia tersebut ya. Karena mereka angka ketergantungan semakin tinggi, berarti kita bisa memandirikan para lansia atau kita memberi program untuk para lansia ya. Kira-kira yang cocok itu apa sih supaya mereka tetap bisa memiliki kualitas hidup yang baik ya. Oke, selanjutnya yang kelima itu transisi epidemiologi ya. Nah, ini juga merupakan tantangan buat kita. Maksudnya bagaimana? Transisi epidemiologi ini adalah perubahan pola penyakit. Perubahan pola penyakit ya. Misalnya di sini double burden. Double burden itu maksudnya perubahan pola penyakit. Kalau sekarang misal gini, double burden itu kan sekarang ini kita mengalami di Indonesia ini penyakit tidak menular. Di saat ini lebih banyak penyakit tidak menular. Tapi di satu sisi penyakit menular juga
banyak, tidak hilang juga. Maka itu kita sebut double ya. Double burden itu berarti di satu sisi penyakit tidak menularnya semakin banyak, tapi di satu sisi penyakit menularnya juga masih banyak. Itu namanya double burden. Jadi kita mengalami juga penyakit tidak menular, kita mengalami juga penyakit menular ya. Lalu ada yang namanya triple burden ya. Triple burden adalah di satu sisi kita penyakit tidak menularnya semakin banyak, di satu sisi kita penyakit menularnya juga masih banyak, dan juga satu lagi penyakit yang dulunya pernah sempat hilang itu muncul kembali. Ya, munculnya penyakit yang dulu udah pernah hilang. Jadi ada 3 tantangan, 3 pola penyakit ya. Jadi penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit yang muncul kembali. Misalnya kayak penyakit polio, lepra, pes. Nah, ini juga tantangan buat kita ya, bagaimana kita bisa menghadapi pola-pola penyakit tersebut ya. Oke, selanjutnya transisi gizi ya. Transisi gizi ini berarti kita tidak hanya bicara masalah gizi kurang, tapi di satu sisi kita juga menghadapi masalah gizi lebih. Nah, hati-hati ya. Kita juga tidak hanya fokus, oh gizi kurang, gizi buruk. Ternyata gizi lebih juga meningkat. Gizi lebih ini berarti gizi lebih berlebihan ya, berarti yang obesitas gitu kan. Itu juga semakin meningkat ya di era-era zaman perkembangan teknologi ini ya. Entah orang dewasa atau balita itu juga banyak mengalami gizi lebih. Nah, gizi lebih ini juga beresiko terhadap penyakit tidak menular ya. Kalau udah obesitas itu akan kena diabetes mellitus, akan kena kanker, hipertensi, dan lain-lain. Nah, itu juga resikonya adanya perubahan transisi gizi tersebut ya. Lalu ada transisi perilaku. Nah, perilaku ini masih menjadi masalah ya, bahwa masyarakat ini belum menerapkan perilaku hidup sehat. Jadi tantangan kita bagaimana menyadarkan masyarakat untuk bisa melakukan perilaku hidup sehat ya. Jadi kita bisa lihat tadi ya, berbagai tantangan dihadapi oleh kesehatan masyarakat. Berarti di sini kita harus bisa berupaya bagaimana mengatasi tantangan tersebut ya, dengan selalu kita melibatkan sektor lain dan juga kerjasama dengan sektor yang lain ya. Semoga dengan adanya kerjasama tersebut masalah kesehatan masyarakat jadi lebih cepat ya, lebih mudah untuk ditangani ya. Ya baik, rekan-rekan mahasiswa, demikian video sesi 2 ini saya akhiri. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang konsep sehat dan sakit ya. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.